Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Solih, pada hari ini kita akan belajar tentang bimbingan konseling Islam di mata pelajaran bimbingan konseling Islam, di mana kita kali ini akan belajar tentang kesehatan mental di masa pandemi seperti ini. Oke. Seperti yang kalian tahu, mungkin di saat seperti ini, di saat kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali faktor-faktor, banyak sekali akibat dari pandemi ini. Salah satunya yaitu kesehatan mental kita. Tidak hanya kesehatan fisik ketika kita ada di rumah terus yang mungkin bisa terganggu, tapi kesehatan mental yang ada di diri kita pun kemungkinan akan bisa terganggu ketika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa kesehatan mental itu sendiri. Nah, menjaga kesehatan mental di era new normal ini, saat kita masuk sekolah, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu menurut WHO, kesehatan mental yang merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Nah, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Nah, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, jadi kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi di mana raga kita ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan ketika berkomunikasi itu dalam keadaan sadar semuanya, tidak ada gangguan apapun. Dan ketika berkumpul atau bercengkrama dengan keluarga atau masyarakat itu diajak ngobrol nyambung gitu, tidak ada gangguan. Nah, itu untuk kesehatan mental itu sendiri. Nah, dalam tadi kan dijelaskan berada dalam keadaan yang tenang dan tentram gitu. Jadi tidak panik atau tidak tidak panik dan tidak bingung apa yang harus dilakukan ketika masa seperti itu. Nah, kita tahu juga faktanya sebanyak 29,13% masyarakat mengalami kecemasan ketika di pandemi ini ya. Nah, 18%-nya itu permasalahan psikologis karena di rumah. Kekhawatirannya itu sebanyak 14,9%. Nah, permasalahan karena PHK 1,75% dari total 5.601 klien sejiwa. Nah, ini data bulan April kemarin tahun 2020 ya. Nah, jadi isolasi, ketakutan, ketidakpastian, kacauan ekonomi, nah itu masuk banget ke dalam psikologis kita. Nah, seperti contohnya tadi ketika ada orang tua kita atau saudara kita yang kerja di pabrik, buruh pabrik atau lain sebagainya kena PHK atau dirumahkan. Nah, itu termasuk bagian dari gangguan juga, gangguan kesehatan mental. Nah, itu menimbulkan bagaimana nantinya ketika ketika ada yang di PHK atau ada yang dirumahkan, karyawan itu dirumahkan. Nah, itu pasti ada sedikit gangguan kesehatan mentalnya, yaitu contohnya bisa jadi dia mengurung diri di rumah, tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, itu salah satu contoh dan dampaknya ketika gangguan kesehatan mental itu terganggu. Nah, jadi di sini kita harus tahu juga kesehatan mental itu ternyata sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kesehatan mental itu adalah tamengnya kita gitu. Ketika
kita apa namanya, ketika dari luar, ketika kita dari fisik aja kita kuat atau sehat itu belum cukup. Nah, jadi harus bisa bagaimana kesehatan kita, kesehatan mental kita atau kesehatan jiwa kita ini bisa terkondisikan. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Ketika kesehatan mental itu baik, ketika kesehatan mental itu normal, nah insya Allah kesehatan pada jiwa pun atau raga pun itu ikut sehat. Karena begitupun apa namanya, ketika kita melakukan sehari-hari, jadi tidak ada gangguan, tidak ada kendala atau apapun gitu. Nah, selanjutnya yaitu emosi-emosi ketika kesehatan mental terganggu pun pasti ada gitu. Mulai dari senang, marah, sedih, kecewa dan lain sebagainya itu pasti ada. Nah, ketika kesehatan mental itu terganggu, yang paling diserang pertama kali yaitu rasa bahagianya itu hilang. Yang ada itu hanya adalah down, sedih gitu, murung dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus bisa mengkondisikan ketika masa seperti ini, bagaimana caranya jiwa kita ini atau pikiran kita ini selalu merasa bahagia dan merasa senang gitu. Jadi ikut terkondisikan dengan raga kita juga gitu. Dan insya Allah akan selalu sehat dan memberikan sehat. Nah, ada beberapa apa namanya harus kita lakukan dalam masa new normal ini. Pertama ya, untuk kesehatan mental itu sendiri. Nah, yaitu yang pertama itu grounding. Nah, grounding itu teknik menstabilkan emosi yang membuat pikiran pikiran kita yang sebelumnya melayang-layang atau tidak fokus kembali ke kesadaran utama. Nah, jadi grounding itu ketika kita merasa jenuh, ketika kita merasa down, ketika kita merasa bahwa kita ini tidak punya siapa-siapa, bahwa kita ini sedang tidak baik-baik aja. Nah, itu bagaimana harus bisa menghilangkan itu semua, harus bisa menstabilkan emosi itu, jadi bisa stabil lagi, jadi bisa normal kembali. Nah, itu yang akan memberikan dampak ke depannya kita ini sehat atau tidak untuk di bagian kesehatan jiwanya atau kesehatan mentalnya. Nah, ini sangat penting karena tidak semua orang, ketika kita melihat seseorang bahwa oh dia sehat jiwanya gitu, dia rajin olahraga, tapi kita belum tahu mentalnya atau jiwanya sedang terganggu atau tidak. Nah, itu kita harus ini juga teliti juga. Itu harus kita kaji juga bahwa apa namanya, mental kita itu kita bisa lihat dari apa yang orang itu lakukan. Nah, misalkan si A, dia kelihatannya sehat, dia kelihatannya apa namanya, bugar gitu kan, sering olahraga segala. Tapi ketika kita lihat di sisi lain, dia selalu murung, dia selalu mojok di rumahnya atau di kamarnya gitu. Nah, berarti itu ada yang terganggu gitu, ada yang kita pertanyakan mengapa gitu. Nah, jadi fungsi grounding di sini yaitu bagaimana kita bisa menstabilkan emosi kita, bisa menormalkan gitu emosi kita yang tadinya kita ketika terganggu sehari-harinya mudah gitu kan. Nah, itu harus kita bisa stabilkan. Nah, dengan cara bisa ikuti ya. Nah, dengan cara yaitu 4x4. Apa sih 4x4 itu? 4x4 itu 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, 4 detik hembuskan nafas, 4 detik tahan nafas, dan seterusnya. Nah, itu terus berulang kali sambil dalam hati meyakinkan diri, saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya senang. Nah, harus ada energi-energi positif yang ditularkan ke diri kita gitu. Jangan menularkan saya pesimis, saya nggak bisa. Nah, itu tidak boleh, tidak apa namanya, bahkan bisa merusak ke dalam diri kita sendiri gitu. Nah, jadi teknik grounding ini sangat penting juga ketika kita melakukan 4x4 tadi, menarik nafas, tahan nafas, hembuskan nafas, dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai kita merasa rileks, sampai kita merasa benar-benar bahwa jiwa kita ini sedang baik-baik saja.
dan bahwa jiwa kita ini, mental kita ini sedang dalam keadaan stabil. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, ada lagi yaitu bangun kesadaran diri. Nah, ini termasuk penting juga. Yang pertama itu sadari situasi. Nah, sadari situasi itu ketika kita bagaimana nih ketika tadi dibilang emosi kita, sadarkah kita ini dalam situasi belajar atau dalam situasi berkomunikasi dengan keluarga gitu. Jangan misalkan ketika berbicara mengumpul dengan teman-teman di sekolah, teman-teman membahasnya tentang A misalkan, nah kita malah membahasnya B, C, D misalkan. Nah itu ada yang bertanyakan kenapa bisa tidak nyambung obrolannya. Nah yaitu selanjutnya sadari pikiran dan perasaan. Nah ini lanjutnya tadi, ketika kita bisa mengetahui situasi kita ini sedang bahwa tidak baik-baik saja atau tidak stabil emosinya, nah kita bisa tanyakan lagi kenapa, sadari pikiran dan perasaan kita ada apa sebenarnya gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi atau mengobrol dengan teman, kita dalam keadaan stabil atau seperti apa. Nah kebanyakan ketika mengobrol atau berkomunikasi dengan teman-teman, kita tidak sadar bahwasanya apa yang diobrolkan itu tidak sesuai dengan perasaan kita gitu. Nah ini yang banyak sekali kita lakukan tanpa kita sadari. Nah yaitu lakukan aksi. Nah di sini ketika kita sudah tahu tadi, menyadarkan situasi seperti apa, lingkungan kita itu baik atau tidak, nah itu lanjut ke sadari pikiran perasaan. Nah kita harus bisa meluapkan ketika situasi sudah menurut kita stabil sesuai dengan perasaan kita. Nah kita harus bisa membantu untuk bagaimana pikiran dan perasaan kita pun menyambung gitu. Pikiran dan perasaan kita pun mendapatkan chemistry-nya di situasi itu. Nah lalu ketika pikiran dan perasaan kita stabil atau sejalan dengan situasi itu, yaitu lanjut ke aksi kita atau apa yang kita lakukan atau perilaku kita. Ketika situasi sudah pikiran dan perasaan sudah, nah lanjut ke aksi, apa yang kita lakukan, apa yang kita timbulkan gitu. Ketika kita sudah merasa bagaimana pikiran kita, perasaan kita enak atau tidak, nah mau tidak mau harus bisa menyebarkan apa yang energi positif yang ada di pikiran dan perasaan tadi gitu ke lawan mengobrol atau yang sedang dikerjakan gitu. Nah itu jadi beberapa yang teman-teman yang kalian perlu tahu tadi, grounding dan juga bangun kesadaran diri. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri di masa new normal ini. Nah mungkin itu dua dari sekian banyak tips untuk menjaga kesehatan mental di masa new normal ini. Bagi kalian bagi kalian yang merasa dirinya tidak stabil, yang merasa dirinya tidak sedang baik-baik saja, coba lakukan tadi teknik grounding, teknik bangun kesadaran diri 4x4 tadi dengan seksama dengan apa yang kalian pahami. Nah itu selebihnya kalian bisa lakukan teknik-teknik itu dan coba untuk membangun kesadaran diri atau bisa untuk menularkan kepada teman-teman atau keluarga kalian. Nah itu mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.